selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Ya puji Tuhan ya, kamu dipercaya bahwa adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini juga selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, hari Minggu yang indah ini, kamu mau ngajakin, kakak-kakak yang di sini juga mau ngajakin kita semua untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dalam keadaan fisik yang kuat Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, kami mengucap syukur dan kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, bahkan kakak sekolah minggu yang ada, kami siap untuk beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau bertepuk tangan boleh ya? Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sebab hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Sorak bagi Dia, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuat. Katakan lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Kita bersorak, mari bersorak bagi Dia, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Katakan lagi, anggur baru sudah tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasa Tuhan. Nyata, ku katakan lagi, nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nyata kuasanya. Haleluya. Tuhan sudah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, yang membantu kita untuk kita mau terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita mau terus untuk datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia.
sebab kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, sungguh indah Tuhan dan sungguh besar Engkau bagi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Dengan sikap doa kita mau nyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Engkau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan lagi, nyanyikan lagi lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh indah. Pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh, oh sungguh indah.
indah bila kami bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh indah bila kami ada di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan sungguh indah Tuhan, karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Kau persiapkan kami Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar cerita yang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tian Tuhan dapat membuat kami Tuhan mengerti akan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu bahkan sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau urapi Kak Tian Tuhan agar supaya Kak Tian boleh menyampaikan cerita firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, mungkin ada yang dengerinnya siang ya, selamat siang, selamat sore. Nah, ketemu lagi dengan kakak di sini. Hari ini kita masih mau cerita atau mau belajar tentang Roh Kudus. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu Kak Rosma juga udah cerita tentang Roh Kudus kan? Siapa itu Roh Kudus? Coba, kalau kemarin adik-adik ikut ibadah pasti tahu siapa itu Roh Kudus. Coba, kan kemarin ada yang jawab tuh kakak-kakaknya di sini. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu pribadi yang dikirimkan, pribadi Tuhan yang dikirimkan pada saat Tuhan Yesus naik ke atas, naik ke surga. Dia berjanji akan mengirimkan Roh penolong dan penghibur buat kita, gitu ya. Nah, sekarang kita masih juga mau mendengarkan tentang Roh Kudus. Kita lihat nih sekarang. Kalau misalnya kita tahu, gitu ya, kakak sekarang cerita tentang pekerjaan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu misalnya pekerjaan Roh Kudus itu apa? Nah, yang kemarin disebutkan waktu cerita Kak Rosma minggu lalu itu sudah sebagian dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tugasnya apa ya Kak? Misalnya satu, dia menolong, dia sebagai Roh penolong. Menolong kita pada saat kapan? Misalnya ya, waktu kita takut. Coba, siapa di sini yang nggak pernah merasakan takut? Nah, kakak juga di sini yang sudah jadi orang dewasa. Terus kakak-kakak di sini coba pernah takut nggak? Oh, salah nanyanya berarti. Kakak-kakak ada yang pernah nggak takut? Nggak. Semua pasti pernah mengalami rasa takut gitu ya. Aduh, takut. Nah, sekarang kalau kita hadapi sendiri, kita belum tentu bisa mengatasi rasa takut itu. Takut itu banyak, bisa takut terhadap kegelapan, bisa takut terhadap sendirian gitu ya. Kita takut dikucilkan, nggak punya teman dan sebagainya. Itu termasuk dari rasa takut. Itu takut menghadapi ujian. Nah, sekarang Roh Kudus itu dikirimkan untuk jadi penolong kita untuk mengatasi rasa takut. Gitu ya. Terus untuk apa lagi? Untuk menghibur kita misalnya. Nah, untuk menghibur kita pada saat kapan? Coba di sini, adik-adik ada yang pernah sedih nggak? Kalau kakak sih pernah gitu ya, bahkan sering gitu kan. Coba kakak-kakak di sini ada yang pernah sedih? Pernah. Kompak ya kakak-kakaknya, katanya pernah sedih nggak? Pernah semua ya. Nah, itu semua dari kita selama kita hidup, dari mulai kita kecil sampai kita dewasa, selama kita hidup di dunia itu pasti pernah merasakan rasa sedih gitu ya. Nah, sekarang untuk menghadapi rasa sedih itu gimana? Kita butuh penghibur. Kalau misalnya ada papa, ada mama, ada yang menghibur kita gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sendiri. Nah, siapa yang menghibur kita? Yaitu Roh Kudus gitu. Nah, Roh Kudus itu juga, itu baru 2 dari sekian banyak karya-karya Roh Kudus yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk kita orang-orang percaya. Gitu ya. Yang lainnya lagi apa Kak? Misalnya Roh Kudus itu roh kebenaran. Artinya apa? Dia akan menuntun kita untuk supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau benar ya harus kita kerjain gitu ya. Kalau tidak benar ya harus dijauhi. Itu kan udah jelas. Cuma kadang-kadang kita di sini bingung ya menentukan saya melakukan ini benar atau salah ya gitu ya. Nah, itu di situ Roh Kudus akan menuntun kita untuk supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Semua orang dari anak-anak kecil sampai dengan orang dewasa semua butuh tuntunan Roh Kudus. Gitu ya. Begitu juga dengan kakak-kakak di sini semua juga butuh. Nah, sekarang ada lagi misalnya roh kekuatan. Roh kekuatan itu Roh Kudus dikirimkan untuk memberi kekuatan kepada kita manusia
gitu ya. Nah itu pada saat kita sedang lemah, pada saat kita sedang aduh kita kayaknya nggak akan bisa apa-apa nih gitu ya, merasa tidak bisa melakukan apapun. Nah nanti Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Coba sekarang kita lihat lagi ya, kalau misalnya adik-adik pernah baca di Alkitab, nah itu Roh Kudus itu simbol itu apa ya, lambangnya itu ada beberapa macam. Misalnya kakak di sini mau sebutkan aja beberapa gitu ya. Misalnya yang pertama, Roh Kudus itu pernah dilambangkan dengan sebagai burung merpati, gitu ya. Nah burung merpati itu dilambangkan sebagai Roh Kudus. Kemudian ada lagi sebagai pada saat turunnya Roh Kudus itu dilambangkan sebagai lidah api, gitu kan, yang ada di kepala setiap murid-murid Yesus yang berkumpul di satu tempat gitu. Nah itu, kita bisa tahu di situ ada kehadiran Roh Kudus gitu. Terus apa lagi misalnya air. Nah adik-adik ini bukan bentuk Roh Kudus tapi ini simbol gitu. Jadi melambangkan adanya atau kehadiran Roh Kudus di sana. Ada air, ada minyak gitu ya. Nah itu kakak sebutkan beberapa. Kemudian ada juga angin. Kalau misalnya adik-adik nanti baca di Alkitab, nah itu bisa ada beberapa cerita di sana. Ada saatnya Roh Kudus itu disimbolkan sebagai merpati, sebagai angin, sebagai air, sebagai minyak gitu ya. Kemudian Roh Kudus itu sebenarnya tugasnya apa dalam hati kita? Kalau kita misalnya jadi orang Kristen nih misalnya, apakah otomatis Roh Kudus itu apakah dengan sendirinya Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri kita? Ayo coba dilihat ya. Kalau kita sudah mengaku percaya, kita sudah jadi anak-anak Tuhan yang rajin sekolah minggu gitu ya. Nggak pernah terlewat nih ibadah sekolah minggu. Rajin berdoa, apakah Roh Kudus itu pasti akan masuk? Pasti akan bekerja dalam hidup kita? Nah, Roh Kudus itu tidak langsung begitu kita mengaku percaya kepada Tuhan dan kita diselamatkan, Roh Kudus tidak akan langsung dengan sendirinya akan bekerja dalam diri kita. Nah di sini ciri-ciri nanti minggu depan adik-adik akan belajar juga ya, dengerin cerita. Kalau orang-orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya itu tandanya apa sih? Bedanya apa? Gitu ya. Di sini kita lukiskan tuh misalnya kalau Roh Kudus itu lemah lembut gitu ya. Jadi dia tidak akan memaksa-maksa orang untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Jadi kalau misalnya dalam hati kita sudah dipenuhi dengan hati kita sudah kotor, kita sudah misalnya suka marah, suka dendam, suka iri gitu ya. Nah itu Roh Kudus nanti akan keluar dari hati kita. Gitu. Jadi Roh Kudus itu bisa datang dalam hati. Kak, kalau anak-anak misalnya ada yang tanya gitu ya, kalau anak-anak itu bisa nggak sih Roh Kudus itu datang dalam hati? Bisa nggak? Kalau menurut kakak-kakak di sini kalau anak-anak kecil bisa nggak Roh Kudus masuk dalam hati? Bisa. Bisa. Tapi Roh Kudus itu harus diminta gitu ya, kita harus berdoa sama Tuhan untuk meminta kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Jadi mungkin adik-adik juga pernah lihat ya, kita udah jadi orang Kristen, udah jadi anak Tuhan gitu ya, udah rajin sekolah minggu, tapi kalau di luar sekolah minggu misalnya masih suka berantem sama temennya misalnya ya. Kalau di sekolah masih suka contek-contekan gitu kan, terus masih suka jailin temennya atau mengejek-ngejek temennya. Nah itu bukan perbuatan-perbuatan yang dituntun oleh Roh Kudus atau yang Roh Kudus mau adik-adik lakukan. Karena itu hal-hal tidak baik. Gitu. Jadi Roh Kudus itu pasti akan selalu menuntun kita untuk hal-hal yang benar, untuk hal benar yang harus kita kerjakan. Gitu ya. Nah misalnya kita harus mengasihi orang. Kalau adik-adik bisa lihat deh, kalau misalnya mulutnya misalnya, mulutnya tajam sekali. Kalau ngomong sama tajam itu bukan kayak pisau ya, tapi kalau ngomong sama temennya suka sakit hati gitu ya. Nah, apakah itu berarti ada Roh Kudus dalam hati kita? Gitu ya. Itu kita bisa lihat. Kalau enggak misalnya suka kalau dikasih tahu sama papa mama suka bentak-bentak, ngebantah. Apa itu ada Roh Kudus dalam hatinya? Gitu. Jadi di situ nggak akan disebut, oh itu sih sebenarnya hatinya baik, penuh dengan Roh Kudus, cuma cara ngomongnya aja yang nggak baik. Nah itu kayaknya nggak tepat gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah ada Roh Kudus dalam hatinya pasti menjadi anak yang lemah lembut, sama papa mama akan menghormati dan menghargai juga sama saudara-saudara di rumah. Gitu ya. Nah sekarang kakak kalau misalnya Roh Kudus itu supaya mau datang dalam hidup kita gimana caranya?
Nah, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingin merasakan Roh Kudus itu sebagai roh yang menolong, menghibur, kemudian memberi kekuatan gitu ya, kita harus undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Gimana caranya? Kita satu, mungkin adik-adik udah tahu ya, kita harus memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan itu caranya berdoa, rajin berdoa. Terus baca firman. Nah, terus bukan cuma baca firman, tapi melakukan firman yang sudah kita baca. Jadi kita jadi pelaku-pelaku firman gitu ya. Kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi dalam hal kebenaran ya, mengasihi orang lain, kemudian kita tidak iri sama orang lain. Pokoknya kita harus selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Nah, kita minta sama Tuhan bahwa kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kalau misalnya Roh Kudus sudah masuk dalam hati kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita ya. Nah, itu Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri kita, dalam keseharian kita. Jadi mau adik-adik ada di rumah, adik-adik ada di sekolah, kemudian harus menghadapi papa, mama, terus kakak, adik, atau teman, atau saudara. Nah, itu nanti Roh Kudus itu akan kelihatan bahwa hidup kita itu sudah dipengaruhi oleh Roh Kudus. Gitu. Coba kalau misalnya adik-adik siapa yang mau mengundang Roh Kudus masuk dalam hati? Kalau kakak-kakak di sini 1, 2, 3. Oh, semua katanya. Semua ingin Roh Kudus masuk dalam hati ya, supaya bisa menuntun kita dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang kakak pingin ini, kak suka ada yang bingung ya kalau Roh Kudus itu kan nggak kelihatan kak gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa memahami, bisa ngerti gitu ya. Nah, sekarang kakak punya contoh ya, misalnya mudah-mudahan adik-adik ngerti ya. Nah, misalnya gini, ini ada gelasnya, air segelas ya. Ini kita umpamakan, ini hidup kita sebagai orang Kristen, gitu ya. Nah, terus kita udah minta nih, kalau misalnya, kan Tuhan udah kasih nih Roh Kudus ya, coba kita lihat. Nah, ini apa ya kak? Ini apa kakak-kakak di sini tahu nggak? Susu. Ada yang mau minum susu? Mungkin adik-adik di rumah yang mau ya. Nah, ini di sini kakak punya air. Nah, terus dikasih, ini kan hidup kita ya, yang air di segelas tadi. Kemudian dikasih sama Tuhan, dikasih nih, ini dikasih Roh Kudus. Apakah dia langsung bercampur enggak? Enggak. Ini hidup orang Kristen gitu ya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian ini Roh Kudus. Nah, Roh Kudusnya kok di bawah ya gitu, enggak campur sama airnya. Kalau misalnya supaya nyampur harus apa lagi? Harus diaduk. Bentar ya, kakak aduk dulu. Nah, sekarang berarti kita harus mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati. Jadi kita harus minta sama Tuhan ya. Nah, sekarang coba, ini udah jadi susu belum? Udah. Sudah bisa diminum belum? Bisa. Kalau dibandingkan yang tadi lebih enak yang ini mungkin ya. Ini udah jadi susu gitu ya. Nah, ini gambarannya bahwa kalau dengan hidup kita sebagai orang Kristen, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus belum tentu akan langsung menguasai hidup kita kecuali kita meminta datang dan kita menyerahkan seluruh hidup kita. Nah, udah gini udah jadi susu yang sebenarnya gitu ya. Udah jadi kalau diumpamakan dengan hidup sebagai orang Kristen, kita udah jadi orang Kristen yang sebenarnya gitu ya. Jadi hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, nah untuk selanjutnya gitu ya, adik-adik sekarang kita mulai dari minggu kemarin, hari ini sampai dengan nanti akhir bulan Mei, kita akan pelajari Roh Kudus ya. Kita akan belajar, kita dengar cerita tentang Roh Kudus. Kakak-kakak di sini berharap adik-adik bisa memahami, kemudian adik-adik juga nantinya bisa mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan adik-adik supaya Roh Kudus itu benar-benar ada dalam hidup kita, dalam hidup kakak, dalam hidup adik-adik gitu ya. Nah gitu ya, mudah-mudahan cerita kakak bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk hari ini firmannya sampai sini. Oh iya, lupa kakak. Untuk ayatnya, ayat hafalannya ya, Yohanes 14 ayat 16b. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong yang lain itu adalah Roh Kudus.
gitu ya. Sampai sini dulu ya firmannya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita tentang buah-buah roh. Nanti kita bisa bedain kalau orang yang sudah ada Roh Kudusnya sama belum itu seperti apa sih Kak gitu ya. Nah, abis ini adik-adik ada aktivitas yang nanti kita sama-sama kerjakan ya. Nanti adik-adik terus perhatikan, bisa dikerjakan nanti di rumah sama-sama dengan mama dan papa. Gitu ya. Sampai sini dulu adik-adik. Sampai minggu depan. Tuhan berkati. Halo adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih. Tadi udah pada dengerin kan firman Tuhannya tentang apa Kak? Roh Kudus. Betul, tadi kita udah belajar tentang Roh Kudus. Terus kita juga tadi udah belajar tentang simbol-simbol Roh Kudus, apa aja lambang Roh Kudus, apa aja. Nah, salah satunya adalah adik-adik inget nggak? Apa Kak? Burung merpati. Betul, salah satunya adalah burung merpati. Nah, jadi hari ini kita mau bikin burung merpati. Nah, bahannya apa aja nih? Nah, adik-adik siapin yang waktu kemarin itu kan kita udah dapat nih paket-paketnya. Nah, adik-adik ambil salah satu plastiknya yang isinya ini. Ada sayapnya. Nah, kebalik Kak. Nah, gini. Nih ada 2. Ada bentuknya seperti ini. Nih. Terus apalagi Kak? Ada pitanya. Ada pita. Nah, pitanya juga ada yang kecil-kecil. Nah, ada yang kecil, ada yang pendek-pendek. Dan ada satu yang panjang. Nah, adik-adik coba pada hitung. Nih, yang pendek-pendek gini jumlahnya harus ada 9. Nah, coba dihitung dulu. Oke, apalagi nih Kak? Ada kertas gini. Kembali Kak warna. Nah, ada kertas berwarna. Betul. Kertas berwarnanya juga ada 9. Nah, coba adik-adik pada hitung-hitung dulu nih, bener nggak ada 9? Oke, kalau udah sekarang yuk kita mulai. Sebentar Kak, kayak ada yang lupa. Adik-adik juga perlu nyiapin ya, nih. Solatip. Siapin solatip. Nggak harus solatip sih, sebenarnya mau pakai double tip bisa, mau pakai lem juga bisa. Yang adik-adik punya aja. Tapi kalau di sini kakak-kakak mau pakai selotip. Dan satu lagi siapkan pulpen atau spidol juga boleh. Oke. Udah siap semua? Oke. Nah, sekarang kita mau mulai bikin. Pertama kita mau ngapain dulu nih Kak? Satuin sayap sama burungnya. Sayap sama badannya, burung. kebalik Oh, Kak. Nah, gini adik-adik. Ya, seperti ini. Nah, gimana sih Kak cara menggabungkannya? Nah, sekarang adik-adik semua ambil selotipnya, ambil lemnya, ambil double tipnya apapun. Nah, sekarang kakak mau ambil selotipnya. Kita ambil. Nah, lalu sayapnya kita tempel di belakangnya kayak gini. Nah, jadi bentukannya kalau dari depan kayak gini nih. Gitu. Nah, sekarang kita tempelkan. Oke. Coba. Lucu nggak nih? Oke, sudah lucu. Nah, sekarang sayapnya satu lagi Kak Carla mau nempel. Yang sama ya, Kak? Segini cukup Kak. Cukup. Oke, kita tempel satu lagi. Nah, Jadi gini. gitu. Coba majuin Kak biar kelihatan. Oke. Nah, udah nih, udah nempel ya sayapnya. Pastikan nempel ya adik-adik, jangan lepas-lepas. Kalau masih lepas-lepas tambahin lagi lemnya. Oke. Nah, sekarang burungnya kita mau gambar dulu matanya sama mulutnya sama kakinya. Sekarang kita ambil kalau kakak pakai spidol, kalau pakai pulpen atau pensil juga boleh. Kita gambar yang lucu ya, adik-adik yang lucu banget. Nah, kita gambar atau kakak mau? Enggak. Oh enggak, oke. Kita kasih mata. Oke, kasih kakinya. Oke, udah belum adik-adik? Udah, kalau punya kakak kayak gini nih. Nah, oke. Sudah.
Nanti kalau adik-adik mau hias, mau dikasih warna, mau dikasih spidol-spidol lagi juga boleh, atau mungkin mau ditempel kayak apa ya Kak, payet-payet gitu ya, manik-manik juga boleh, yang kita bikin lucu pokoknya. Nah kalau kakak gini aja. Oke, sudah semuanya? Nah sekarang kita mau ambil apa itu Kak? Pitanya. Kita mau ambil pitanya yang pendek, yang ada 9. Nah terus diapain nih Kak? Pitanya kita tempelkan di belakang burungnya gini. Nanti kelihatan dari depan gini nih. Gitu nanti. Nah kita di belakang sini kita tempel dulu. Pakai selotip, pakai lem gitu. Nah nanti kayak gini misalnya kalau udah nempel gitu. Nanti 9-9-nya semua adik-adik tempelin gitu, ditempelin semua, nanti lemnya di belakang seperti itu. Nah iya, kalau misalnya, nah adik-adik bisa nempelnya misalnya di sayap yang kanan, di sayap yang ini 3, di ekornya ada 3, terus di yang sininya juga ada 3, gitu. Dikasih jarak ya, jangan dempet-dempet. Oke, nah sekarang kalau misalnya udah nih Kak, kalau udah jadi kira-kira bentuknya kayak apa Kak Carla? Kayak gini. Nah, kalau udah jadi bentuknya seperti ini. Yeay. Oh iya tadi yang pita yang panjangnya jangan lupa ya ditempelkan ke belakang sayapnya juga. Kayak yang lainnya. Nah gitu, oke. Lalu selanjutnya mau ngapain nih Kak? Kita tempelin yang isinya buah roh. Oke, nah mungkin yang punya adik-adik nih masih kosong ya, si kertasnya ini masih kosong. Nah sekarang kakak mau ajakin adik-adik buat buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah ada yang tahu nggak isinya apa? Nah mungkin adik-adik juga udah pada hafal nih pasti, kan ada lagunya ya Kak? Iya. Kasih sukacita, damai sejahtera, ya nggak? Nah itu adalah unsur dalam buah roh. Ada berapa adik-adik? Ada 9. Nah di kertas yang tadi, yang kecil-kecil itu adik-adik tulisin buah rohnya apa aja sih Kak? Coba Kak, yang ada di situ apa aja Kak? Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kasih. Oke, ada semua ya. Nih, jadi nanti adik-adik tulisin di kertas yang berwarnanya, adik-adik tulisin kecil-kecil apa aja tadi, misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kayak gitu. Nah, sok adik-adik boleh tulis dulu. Oke, kalau udah, sekarang kita mau tempelkan si kertas-kertas yang kecil tadi ke pita-pita. Nah, coba sebentar Kak, aduh. Belit ya. Ini misalnya. Nah, coba Kak pegang ini Kak. Nah, nanti kertas yang berwarnanya adik-adik tempelin gini di pitanya. Caranya seperti tadi lagi ya. Kita kasih bisa pakai lem, bisa pakai double tip. Kalau Kakak pakai selotip. Jadi coba kita balik dulu Kak. Oke, kita balik dulu. Tulisannya ngadep ke belakang. Berarti di belakangnya kita kasih selotip. Nah, seperti ini. Nanti jadinya kayak gini. Nah, ada kayak gini nih adik-adik. Oke. Yuk, kalau gitu kita tempelin dulu ya. Oke adik-adik. Nah, udah pada selesai belum nempelinnya? Kalau udah jadi, akan seperti ini. Yeay. Kelihatan nggak? Nih ada buah rohnya. Ada kasih, ada sukacita, dan sebagainya. Nah, terus kira-kira bagusnya digantungin di mana nih ya, Kak? Di tembok. Di tembok bisa. Di pintu. Di pintu bisa. Pokoknya bisa buat hiasan di rumah. Biar adik-adik juga ingat terus, wah buah roh ada apa aja nih ya. Isinya ada kasih, sukacita, dan sebagainya.
Jangan lupa tadi juga kalau misalnya masih, Kak kayaknya aku masih mau menghias lagi deh di burungnya. Misalnya sayapnya mau aku gambar-gambar lagi biar kayak burung beneran. Boleh banget. Nah nanti kalau udah adik-adik jangan lupa buat di foto. Betul nggak Kak? Betul. Ya betul. Nah adik-adik kalau udah selesai jangan lupa difoto ya, difoto hasilnya jadinya seperti apa. Gitu. Nah misalnya mau foto mau sama kitanya boleh, mau burungnya doang juga nggak apa-apa. Yang penting difoto. Lalu nanti kirimkan ke kakak sekolah minggu lewat WA ya Kak? Iya lewat WA. Oke adik-adik. Nah sekian sekolah minggu kita hari ini. Semoga aktivitasnya bisa seru buat adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Roh Kudus ya, di mana Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam diri orang-orang percaya. Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa dulu. Setelah kita berdoa, nanti kita akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali di sini mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu, dan kami mengundang Roh Kudus untuk datang dalam hati dan hidup kami Tuhan, sehingga Roh Kudus bisa menjadi penuntun dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga yang berkati kami supaya minggu depan kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.